بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan yang lalu kita sampai membicarakan mengenai sifat kaum muttaqin. Yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan iman dengan ghaib dan mendirikan salat. Kemarin kita bahas bahwa ghaib bisa kita kenal, bisa kita ketahui murni melalui Ar-Rasul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Minggu lalu saya sebutkan ungkapan Al-Imam Musa Al-Kazim bahwa Allah berikan kepada manusia dua hujjah, hujjah zahirah dan hujjah batinah. Ada akal sebagai hujjah batinah dan ada ketika Allah mengutus para anbiya sebagai hujjah zahirah. Tetapi supaya tidak salah faham bahwa akal itu akan menerima dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan ghaib. Karena pintu untuk mengenalkan ghaib kepada kita ialah al-anbiya wa fi muqaddimatihim sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini termasuk yang Allah terangkan bahwa Rasul akan menyampaikan ilmu kepada manusia yang ilmu itu tidak pernah bisa dicari, dituntut oleh manusia kecuali melalui Rasul dan hubungan Rasul dengan ghaib. Wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita bicarakan kemarin dengan dua sifat kaum muttaqin, mereka beriman dengan ghaib. Dan kita bahas kemarin berkaitan dengan bermacam-macam ghaib yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kemudian kita bahas mengenai salat sebagai konsekuensi iman kepada Allah. Setelah kita sebutkan bahwa iman itu tasdiq bil qalb, baru iqrar bil lisan, baru amalun bil arkan. Allah sebutkan di awal berkaitan dengan amal. Yang pertama adalah as-salah. Allah dahulukan salat di atas semuanya. Karena begitulah pentingnya dan kedudukan salat dalam Islam. Salat merupakan hubungan antara manusia dengan Khalik, dengan Allah. Kemudian Allah bicarakan berkaitan hubungan kita sesama kita ketika Allah menyebutkan sifat ketiga kaum muttaqin ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak cukup salat, tapi harus ada bergandengan dengan salat. Dan begitu Al-Quran selalu menggandengkan salat dengan infak. Baik infak itu kelak berbentuk yang wajib atau yang di luar kewajiban. Wabil akhirati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menyebutkan wa mimma, dan juga Allah enggak mengatakan
Yunfiquna ma razaqnahum. Tapi pakai mimma pertama, kedua pakai didahulukan maf'ulnya. Mimma Allah ingin menyebutkan bahwa yang kami minta agar kalian infakkan bukan semua harta yang ada pada kalian, tapi min sebagian dari harta itu. Allah tidak minta semuanya, dan kalau minta semuanya pun layak karena semua dari Allah. Tetapi itu pun Allah mengatakan wa mimma, sebagian pertama. Kedua, sebagian dari yang kami berikan rezeki kepadamu. Itu pun Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang ada di tangan kalian bukan langsung kalian dapatkan begitu, tetapi dari kita Allah, dari kita yang memberikan razakna, dari itu pun kita minta mimma, sebagian. Didahulukan maf'ulnya juga. Yang ketiga, sebagai ihtimam, perhatian berkaitan dengan masalah al-infaq. Orang menyebut bahwa ar-rizq dalam bahasa itu al-hadz atau an-nasib, bagian. Begitu juga dalam beberapa buku ketika membicarakan mengenai arti rizq, seperti Mufradat Ar-Raghib dan lainnya, mereka menyebutkan ar-rizqu itu al-hadzu wan nasib, bagian. Seperti firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ay hadzukum, bagian kalian. Kalau dalam segi urfan orang menyebutkan rizki itu ialah pemberian Allah untuk makhluknya yang hidup. Dengan pemberian itu dia bisa mengambil manfaat untuk meneruskan jalan hidup ini mutlak. Atau dengan kalimat lain bahwa rezeki itu yang Allah bekali makhluknya, manusia dan selain manusia. Karena Allah menjamin seluruh makhluknya rezeki ada pada tangan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena itu rezeki itu yang Allah berikan bekal, kalau kita membicarakan manusia, kepada manusia mengenai apa? Kelengkapan hidup yang dengannya dia bisa hidup. Karena itu ketika Allah melarang orang untuk membunuh anaknya, Allah katakan jangan bunuh anak kalian, takut miskin, takut. Kami memberikan rezeki untuk kalian dan anak-anak kalian. Artinya untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini, Allah sebagai Khalik kami jamin. Seperti firman Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin atau karena memang dalam keadaan miskin. Kami akan memberikan rezeki kalian dan rezeki mereka yang akan lahir. Itu artinya rezeki. Saya tidak masuk perbincangan yang begitu dalam berkaitan dengan rezeki itu apa murni yang halal atau juga yang haram. Karena ada urusan ikhtilafat antara Asy'ari dan Mu'tazili. Asy'ari yang mengatakan semua rezeki dari Allah halal dan haramnya, yang Mu'tazili mengatakan yang haram tidak termasuk rezeki Allah. Kita tidak masuk dalam perbincangan ini karena Al-Quran ketika kita baca, Al-Quran cuma menjelaskan bahwa asalnya segala sesuatu yang Allah berikan itu halal, kecuali kita dalam cara mencapainya, mencarinya, usahanya ada dengan cara haram menjadi haram, ada tetap dengan cara yang diizinkan oleh Allah menjadi cara yang halal. Itu pada asal rezeki begitu. Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah turunkan rizki untuk kalian, kemudian kalian jadikan sebagian haram, sebagian? Apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk memilah-milah ini, ataukah kalian berbohong terhadap Allah? Wa mimma razaqnahum, sebagian dari rizki itu mereka infakkan. Di sini Allah membicarakan wa mimma razaqnahum.
Maka rizki yang dimaksud di sini tidak hanya berkaitan dengan yang diinfakkan, tidak berkaitan hanya dengan yang wajib, tapi mutlak. Karena harta yang kita miliki ini bukan cuma ada kewajiban saja yang zakat atau khumus, di lain itu ada hal-hal yang harus kita keluarkan di luar kewajiban. Karena itu ketika kita baca firman Allah dan pernah kita kaji dalam surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini kita bisa dalam surat Ma'arij 24, 25. Atau kita bisa lihat dalam Dzariyat 19 firman Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada bagi harta-harta kaum mukmin ini ada hak orang yang minta dan orang yang tidak memperoleh, itu harus dibagikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan rizki itu harus kita fahami. Rizki kalau kita membaca Al-Quran, rizki anzalna lakum rizqan razaqnakum yarzuquhum. Ini rizki bukan hanya berkaitan dengan harta. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya itu rizki, dan apapun bentuknya harus kita infakkan tergantung apa yang kita miliki. Yang memiliki harta, infakkan harta kalian. Yang memiliki kedudukan, infakkan, artinya berikan kepada orang lain kedudukan itu untuk mempermudah yang lain. Yang memiliki ilmu, ilmu itu termasuk rizqullah, berikan ilmu itu kepada yang memerlukan. Dan begitulah seluruh yang Allah berikan ini ada hak untuk kita berikan. Bahkan Al-Imamus Shadiq alaihi salam menafsirkan rezeki di sini adalah al-ilmu. Artinya beliau bukan mengatakan hanya yang dimaksud ilmu, tidak, tapi beliau ungkapkan sabda ini untuk beliau menjelaskan bahwa rezeki jangan dianggap cuma harta, tetapi ilmu itu pun rezeki, dan Anda harus menginfakkan kalau Anda ingin menjadi tipe atau memiliki sifat orang yang muttaqin. Al-Imamus Shadiq, beliau dalam beberapa riwayat beliau pernah menjelaskan berkaitan bahwa rizki itu termasuk al-ilm. Begini sabda beliau, qala al-Imam Shadiq alaihi salam, huwa al-ilmu alladhi minna ya'khudun wa yu'allimuna ghairahum mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ilmu yang dari kita mereka ambil kemudian mereka berikan untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaupun orang sering menyebut kalau sudah membicarakan rezeki yang terbawa adalah harta, dan memang itu salah satu rezeki Allah yang paling nampak mungkin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi, ini bukan berkaitan hanya dengan yang wajib, tetapi mutlak menginfakkan apa yang dimiliki. Dan kedua, bukan hanya berkaitan dengan harta, tapi apapun yang kita miliki, kedudukan, ilmu, kekuatan, tenaga, bisa membantu orang dengan pikiran, dengan semuanya, itu termasuk yang harus kita infakkan. Walaupun yang paling menonjol sekalian adalah al-ilm, ar-rizq adalah harta. Kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan di Al-Quran ini sangat Allah perhatikan masalah infak. Dalam segi ayat bermacam-macam Allah sangat-sangat memerhatikan berkaitan dengan infak untuk kita keluarkan harta yang kita miliki, baik secara yang wajib maupun yang bukan wajib, mustahabat, nadab, sunnah. Kita bisa lihat Quran ini menyebutkan berkaitan dengan zakat, khumus, ada kafarah yang wajib mengeluarkan harta, ada fidyah pakai harta, ada juga hal-hal yang harus kita keluarkan dari sedekah, pakai wakaf, pemberian orang. Ini banyak sekali Al-Quran membawa kepada kita agar memperhatikan masalah rizki, memberi orang lain, menginfakkan harta yang kita miliki. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menekankan semua. Nanti di akhir akan saya baca, saya akan lewat saja ayat-ayat itu.
Walaupun akan ketemu nanti entah berapa tahun lagi ayat itu, cuman kita akan lewat beberapa ayat yang Allah telah menjelaskan secara detail, rinci berkaitan harus kita ini memikirkan untuk berinfak. Kenapa Al-Quran selalu memerintahkan kita untuk berinfak dengan ayat-ayat yang begitu banyak dan cara-cara melalui hukum Islam yang begitu banyak. Ada yang wajib nanti humus, zakat, kafarat, fidyah. Ada yang hal-hal yang belum wajib dengan bermacam-macam janji Allah bagi yang mengeluarkan. Ini apa? Semua ini yang apa rahasia di balik semua itu? Sebenarnya wallahu alam ada beberapa poin yang Allah ingin kalau kita lakukan hal infak ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran, maka kita akan melihat kehidupan di tengah-tengah kita hidup yang lebih aman, tentram. Pertama, Quran ingin ketika memaksa atau menganjurkan kita untuk sering berinfak, untuk mengangkat tinggi orang-orang mustadzafin, orang-orang yang lemah, fuqara, agar mereka bisa mendapatkan kehidupan layak. Untuk dengan cara apa? Dengan yang mampu, yang memiliki kelebihan ini membantu mereka untuk menyelesaikan kebutuhan mereka dengan menurunkan, menginfakkan harta yang mereka miliki. Kedua, supaya tidak nyampak perbedaan yang begitu menyolok antara yang kaya dengan menghamburkan harta bukan pada tempatnya, dengan yang miskin nggak mampu melawan kemiskinannya, dan diambang kemiskinan adalah kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu adalah ingin menyampaikan orang kepada kekufuran. Imam Ali telah menyebutkan, "Idza bakhila al-ghaniyyu bimalih, ba'al faqiru akhiratahu bidunya." Kalau yang kaya sudah kikir dengan hartanya, bakhil dengan hartanya, maka apa yang terjadi? Yang miskin akan menjual agamanya. Dan kita enggak perlu heran. Mungkin setiap kita dengar dan menyaksikan berapa ikhwan saudara kita muslim keluar dari agama ini karena kelaparan. Jadi Allah ingin dengan memerintahkan terus untuk infak supaya mulai mengurangi jenjang kehidupan yang amat menyolok antara. Karena itu yang kaya pun oleh Allah diperintahkan dalam beberapa ayat selain infak dilarang untuk berboros supaya tidak terlalu menyolok kehidupan ini. Ketiga, kehidupan dalam masyarakat yang begitu menyolok tanpa ada orang yang sadar untuk infak, yang kaya memboroskan hartanya berlebih-lebihan bukan pada tempatnya, yang miskin hidup kelaparan hampir menjual agamanya. Hal semacam ini apa akibatnya? Akibatnya orang berkata, kalau pakai orang-orang Arab di Libanon mengatakan thawratul jia', akan terjadi revolusi perut kelaparan. Akan terjadi orang-orang yang lapar ini berontak dengan orang-orang kaya yang hanya mereka menikmati harta mereka tanpa memikirkan nasib orang-orang yang lemah. Quran dengan cara infak semua ini untuk mengimbangi ini supaya enggak terjadi, sehingga kaila takuna dulatan bainal aghniya. Harta bukan cuma keliling di antara orang kaya. Karena itu kemudian Al-Quran menganjurkan dengan bermacam-macam cara. Tujuannya supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak, supaya mereka tidak akan terjadi perbedaan. Kemudian dari perbedaan yang nampak gamblang ini akan timbul hasud, higit, dengki. Akhirnya timbul hal-hal yang akan merugikan hatta kepada mereka orang-orang yang kaya. Karena itu kemudian Al-Quran berkali-kali memaksa agar tetap infak di setiap tempat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kalau kita lihat ayyuhal ikhwah, cara Al-Quran untuk mengajak kita berinfak ini, tidak ada alasan orang tidak menyambut ajakan ini. Karena apa? Cara Al-Quran dengan semua cara menggugah perasaan sebenarnya bagi yang masih memiliki perasaan atau bagi yang masih menamakan dirinya manusia. Coba kita lihat Al-Quran bagaimana cara
Pertama, kita yakini Al-Quran banyak ayat yang mendorong kita untuk infak, baik dalam wajib maupun mustahab nadab, dalam bentuk khumus, zakat, kafarah, fidyah, dan bermacam-macam. Sekarang coba kita akan melihat Al-Quran bagaimana cara menggugah kita untuk mau mengeluarkan. Ayat yang kita baca saja sebenarnya kalau kita renungkan, wa mimma, Allah mengatakan sebagian saja yang kamu infakkan. Dan apa sih yang kamu infakkan? Yang kamu infakkan itu yang aku minta sebagian, razaqna, kami yang memberikan. Bukan kamu lahir langsung memiliki harta itu. Ada manusia paling sombong karena merasa dirinya kaya, ketika menepuk dadanya, harta ini aku yang pandai mencari, harta ini kukumpulkan karena kepandaianku, spontan oleh Allah dibelah bumi ini dan dimasukkan ia dan semua kekayaannya karena menganggap dirinya ada berkaitan dengan rizki, sementara rizki itu hanyalah dari Allah. Mungkin kita masih ingat Qarun, konglomerat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya ini karena kepandaianku, spontan dibelah oleh Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard wa mimma razaqna, kami yang memberikan rizki pada kalian. Coba kita lihat Al-Quran bagaimana. Kadang-kadang Al-Quran ini ketika mengajak kita agar infaklah, berikan harta pada yang lain. Kadang-kadang Allah mengingatkan, ketahuilah, harta itu bukan hartamu, harta itu hartaku, harta Allah. Karena itu aku minta berikan kepada yang lain, dan bukan semua. Allah ingatkan selalu, harta ini bukan hartamu, harta Allah. Kenapa kita jadi kikir dengan yang bukan kita miliki, sementara pemiliknya berkata, berikan, berikan. Aneh kan? Ada orang pada Anda titip uang 10 juta, terus dia cuma mengebel, kasihkan fulan, 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 bagikan. Kok Anda menjadi kikir? Bukan harta Anda. Yang memberi harta ini berkata, berikan. Coba kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Wa atuhum mimma lillazi atakum. Berikan pada mereka dari harta Allah yang Allah berikan pada kalian. Kita enggak memiliki ternyata. Dan kalau kita menganggap ada yang kita miliki, kita akan mensekutukan Allah. Ternyata semua yang kita miliki hanya milik Allah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin ketika berhadap wajah kepada Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud yang memiliki segala sesuatu dan semuanya tunduk pada beliau, ketika beliau bermunajat pada Allah seperti Allah gambarkan dalam Al-Quran, qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku enggak punya apa-apa untuk diriku, la naf' wala dhar. Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Allah berkata, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan pada mereka dari harta Allah yang Allah berikan pada kalian. Kenapa kita diminta oleh pemiliknya untuk memberikan? Bukan semuanya, sebagian. Tapi kenapa kita gak memberikan? Kedua, cara kedua, Allah gak mengatakan, ya bahasa pertama itu harta Allah. Bahasa kedua kita bisa menemukan dalam ayat lain, yaitu surat Hadid ayat 7. Allah ingin menyebutkan bahwa harta itu kan titipanku. Titipanku ya, tergantung aku yang mengatur. Kenapa kamu ribut? Sementara titipanku ini aku berikan kamu kesempatan untuk menikmati yang banyak. Kalau itu khumus, 80%-nya nikmati, 20% keluarkan. Kalau itu zakat, 97,5%-nya nikmati, 2,5%-nya kasihkan. Kalau itu urusan masyiyah, zira'ah, semuanya ada 5%, 10%, itu yang paling banyak. Allah sebutkan itu harta titipan, aku titipkan kepadamu. Coba kita mendengarkan Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkan yang kamu cuma dititipi oleh Allah harta itu. Kita ini enggak layak mungkin ternyata diberi titipan oleh Allah, karena kita diminta sedikit enggak kita berikan. Dan ini Allah menyebutkan itu hartaku. Kedua, itu titipan aku titipkan kepadamu. Ayyuhal ikhwah, kalimat titipan ini juga kita renungkan.
Kita dalam bisnis, mungkin orang-orang yang diantara kita sering kerja, ada hubungan. Orang yang kita titipi nggak jujur, kita besok lusa nggak nitipkan lagi pada orang itu. Karena kita ternyata orang itu nggak bisa dititipi. Saya tidak mengukur Allah dengan begitu. Walillahil matsalil a'la. Maha suci Allah untuk buat ukuran. Tapi apakah kita nggak mengaca diri kemudian takut dan malu di hadapan Allah? Kalau hari ini aku diberikan titipan, aku diperintahkan untuk memberikan, ternyata aku nggak berikan, mungkin dicabut titipan itu besok oleh Allah. Dan kita tidak perlu aneh, kita saksikan dalam kehidupan kita berapa banyak orang kaya cuman seminggu 2 minggu menjadi orang yang paling miskin, dan itu wujud karena harta Allah. Kapanpun Allah berhak memberikan dan kapanpun Allah berhak mencabut harta dan semua yang ada. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Apa caranya? Waktunya itu jangan tanya. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Cara pertama Allah mengatakan berikan harta yang itu harta Allah. Kedua Allah berkata berikan yang kutitipkan untuk kalian. Ada lagi dengan 3 cara. Cara ketiga Allah menyebutkan begini, kamu berikan pada yang lain, nanti aku ganti. Allahu Akbar. Aku ganti, kata Allah. Infakkan, semuanya aku ganti. Kita bisa menemukan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun, sekecil apapun yang kamu infakkan, dia Allah mengganti. Kita nggak pernah akan mau dan kita akan marah kalau kita dikatakan kita ini orang yang su'don sama Allah, atau yang kita nggak percaya sama Allah. Kita semua akan marah. Tapi praktek kehidupan kita sering gak percaya kepada Allah. Karena itu Imam Ali pernah berkata, man aiqana bil khalaf jada bil atiyah. Siapa yang yakin akan ganti Allah, pasti dia akan dermawan dan memberi. Kalau kita belum yakin, ya begini terjadi. Atau Imam Ja'far pernah mengomentar gini, idza kanal khalafu minallah fal bukhlu limadza. Kata beliau, kalau yang ganti itu Allah, kenapa kita kikir? Ketiga caranya Allah mengatakan, keluarkan, aku ganti. Bahkan kalau kita melihat ganti Allah itu berapa? Tidak ada bank di dunia pernah menawarkan apa yang ditawarkan Allah kepada kita. Allah itu menawarkan kepada kita 1/10. Bisa 700. Bisa tanpa dihitung. Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa akhir ayat ini? وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Wahai yang takut habis, berikan, akan kuganti. Wahuwa, dan dia Allah khairur razikin, akan diberi Anda di sini sebelum di sana. Yang keempat, kalau kita ngaji Al-Quran, Allahu Akbar, Allah ini yang memiliki segala sesuatu. Tapi untuk menggugah kita untuk berinfak ini, kadang-kadang Allah mengatakan, utangi saya, utangi. Allah minta utang. Bukan karena Allah nggak memiliki, tapi Allah ingin menggugah. Biasanya orang kalau dimintai sama diutangi masih berpikir, kalau diambil hilang. Tapi kalau utang mungkin masih kembali. Dengan kalimat qardhon hasanah ini ada belasan ayat Al-Quran. Belasan. Allah yang mengatakan, utangi, utangi. Tidak ada bahasa yang lebih halus untuk menggugah kita untuk berinfak seperti ini. Wa aqridullaha qardhan hasana. Utangilah Allah dengan utangan yang baik. Qardhan hasana enggak pernah dilepas oleh Al-Quran. Setiap Allah berkata utangi pakai kalimat qardhan hasana, selalu hasana, karena artinya utangan yang baik itu
yaitu sedekah yang hanya dari harta yang halal dengan ikhlas yang baik, bukan riya, bukan man ingin ungkit-ungkit, bukan adza, bukan semuanya. Wa aqridullaha qardan hasana walillahil mathalul a'la. Kita enggak bisa membuat contoh Allah. Tapi kalau ada orang membiayai kehidupan kita dari yang paling kecil sampai paling besar, ke rumah tangga kita, sekolah anak kita, semua dia yang berlebihan. Suatu hari yang mengatakan, coba saya utangi sedikit. Insya Allah kita ingin memberikan semua, uang semua ini milik dia. Kalau sekali lagi di awal pembicaraan, kalau kita masih memiliki perasaan atau kalau kita masih manusia. Wa aqridullaha qardan hasana. Ya Allah. Bukan cukup itu. Bukan cuma Allah mengatakan utangi, nanti ku bayar. Tidak. Allah ingin mengatakan utangi saya, nanti aku bayar berlebih-lebihan. Coba kita dengarkan firman Allah dalam surat Taghabun 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian mengutangi Allah dengan utangan yang baik dari sedekah, artinya akan dilipat gandakan oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Atau kita baca firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mengutangi Allah dengan utangan yang baik? Ada satu ungkapan riwayat ketika kita baca ayat, nanti kita akan ketemu surat Baqarah 245. Allah berfirman begini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah. Siapa yang mau mengutangi Allah dengan utangan yang banyak, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Al-Imam Shadiq pernah meriwayatkan berkaitan penafsiran ayat ini. Waktu turun firman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang melakukan kebaikan satu saja, ia akan memperoleh lebih baik dari kebaikan yang pernah ia berikan. Rasulullah angkat tangan, ya Rabb zidni. Ya Allah, tambah aku. Turun ayat, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik sekali, akan Allah berikan kepadanya 10 kali lipat. Rasulullah masih angkat tangan, ya Rabb zidni, tambah ya Rabb. Baru turun firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Siapa yang akan menginfakkan, memberikan kepada Allah utangan, arti infak, nanti Allah akan lipat gandakan. 245 Allah menyebutkan begitu. Atau 145 surat Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu fiha. Siapa yang akan mengutangi Allah dalam arti yang berinfak untuk Allah, Allah akan lipat gandakan. Begini firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Ketika man jaa'a bil hasanah falahu khairun minha, kata Rasulullah, tambah ya Rabb. Jadi Allah ini, Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi, Rasulullah ini oleh Allah disuruh minta waqur rabbi zidni ilma. Tetapi ketika minta, yang diminta untuk kita, sallallahu alaihi. Jadi ketika turun ayat man jaa'a bil hasanah falahu asyru falahu khairun minha, tambah ya Rabb. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat, masih angkat tangan, ya Rabb tambahi lagi. Ketika turun ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, akan dilipatkan adha'afan katsira. Allah enggak sebut 10, 20, 100, 1000 enggak, tapi Allah menyebutkan katsira. Baru berhenti Rasulullah, karena Rasulullah tahu al-katsir indallah la yu'addu wa la yuhsa. Karena yang Allah sebutkan banyak, pasti enggak bisa dihitung, cuman Allah yang bisa menghitung. Baru lega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kadang-kadang Allah menyebutkan itu harta-harta Allah yang diberikan kepada kamu. Kadang-kadang Allah mengatakan itu harta yang Allah titipkan kepada kamu. Kadang-kadang Allah mengatakan akan ganti, berikan. Kadang-kadang Allah mengatakan utangi, nanti aku akan lipat gandakan. Semua ini tujuannya ialah menggugah manusia untuk berinfak. Karena itu kita cuman tinggal percaya sama Allah atau tidak. Walaupun pasti kita akan marah dibilang gak percaya pada Allah. Yang memberikan pada kita, yang memiliki samawat wal ard wa ma fihin, semua yang ada milik Allah, al-malikul muluk, itu berkata, berikan ku ganti. Terus kita gak percaya. Dalam salah satu buku tafsir saya tulis di sini, yaitu dalam tafsir Muqtanayat Ad-Durar, ada satu ungkapan, itu dari riwayat dari mana wallahu a'lam. Tapi ungkapan riwayat itu berkata begini, ketika seseorang mukmin mengeluarkan sedekahnya, apapun bentuknya, kemudian diterima oleh Allah dan Allah rela dengan sedekah itu, spontan jahanam teriak. Nadat jahannam, ya Rabb, i'dzan li bis sujud syukran lak. Izinkan aku mau sujud untuk, arti sujud mengungkapkan tunduk pada Allah untuk syukur kepadamu. Faqad a'taqtu wahidan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena aku telah menyelamatkan satu orang dari umat Muhammad dari siksaanku api neraka. Setiap orang mukmin sedekah sekali, jahanam teriak bersyukur kepada Allah, tunduk karena mengucapkan syukur kepada Allah karena sudah menyelamatkan satu dari umat Muhammad dari siksaan api neraka. Terus apa kata jahanam? Li'anni astahyi min Muhammad sallallahu alaihi wa alihi an u'adziba min ummatihi ahadan wala budda li min ta'atik. Karena sebenarnya aku ini malu di neraka, aku ini ada satu saja umat Muhammad. Malu pada Rasulullah. Tapi aku harus melaksanakan perintahmu ya Allah. Sampai jahanam itu teriak kalau ada orang mukmin sedekah diterima oleh Allah. Apa artinya? Ayyuhal ikhwah, artinya sedekah itu menyelamatkan kita dari api neraka. Apa api neraka? Yang setiap hari kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa siksaan neraka? Ingat doa Arafah yang diungkapkan oleh Imam Husain, ya Allah, aku minta padamu sesuatu, kalau sesuatu ini kamu berikan, aku enggak peduli yang lainnya kamu enggak berikan kepadaku. Tetapi kalau sesuatu ini kamu enggak berikan kepadaku, maka bagiku semua yang kamu berikan enggak berarti. Lepaskan aku dari api neraka ya Rabb. Ini Al-Quran ketika membicarakan kepada kita berkaitan untuk sedekah. Belum lagi kita baca hadis, riwayat-riwayat ya Allah yang begitu banyak. An Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali mengungkapkan begini dari Rasulullah yang bersabda, sedekah itu apapun bentuknya, makanan, uang, pakaian, apapun, ketika Anda berikan kepada seseorang, belum sampai barang yang Anda berikan kepada tangan yang menerima, sedekah itu menurut Imam Ali meriwayatkan dari Rasulullah, menurut Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ali, sedekah itu berbicara dengan 5 kalimat. Belum sampai. Apakah sedekah? Kuntu qalilan fakatsartani. Kuntu qalilatan fakatsartani. Aku tadinya barang sedikit, tapi kamu jadikan besar. Kapan? Ketika kamu nafkahkan pasti. Karena kan sedikit apapun di sisi Allah jadi besar. Innallaha yurbis sadaqat. Allah kembangkan.
Jadi sedekah itu kata Rasulullah, ketika kamu berikan pada orang, belum sampai pada tangan orang itu, dia berbicara dengan 5 kalimat. Pertama, dia berkata, kuntu qalilatan fakatsartani. Dulunya aku kecil, kamu jadikan aku besar. Dulunya aku kecil, sedikit, maaf, kamu jadikan besar, banyak, maaf. Dulunya aku sedikit, kamu jadikan banyak. Wa kuntu saghiratan fakabbartani. Dulunya aku kecil, kamu besarkan aku. Wa kuntu aduwan fahbabtani. Dulunya aku ini musuh, sekarang kamu jadikan aku menjadikan sesuatu yang disenangkan. Nama amwalukum wa auladukum aduwan lakum. Kuntu aduwan fahbabtani. Kuntu faniya faabqaitani. Tadinya aku fana, habis, gak berarti, tapi kamu jadikan aku kekal. Kuntu, terakhir dia berkata, mahrusan fal'an sirtu harisak. Dulu aku yang dijaga, sekarang aku yang menjaga kamu. Infaq wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada beberapa ayat yang akan saya lewati dalam Al-Quran berkaitan dengan infak. Ayat itu dalam Baqarah, lebih di dalam akhir-akhir. Saya akan lewat saja, baca. Ketika kita sampai pada ayatnya, nanti mungkin kita akan bahas. Ada beberapa hal, ada 10 atau beberapa poin dalam surat Al-Baqarah. Allah sebutkan di atas 250, 260. Allah sebutkan bermacam-macam cara kita mengeluarkan atau cara kita berinfak. Pertama, Quran ini merinci. Jadi berkaitan menghancurkan infak dengan bermacam-macam cara. Sekaligus Allah merinci bagaimana cara kamu berinfak. Apa yang kamu infakkan? Kepada siapa yang kamu berikan? Apa yang menghancurkan pahala infak itu? Apa contohnya pahala riya? Apa yang terbaik ketika memberikan? Itu Allah gambarkan semua supaya kita nggak punya alasan sudah. Pertama, mungkin kita akan tanya pada Al-Quran, apa sih yang kita infakkan ini? Kita yang akan kita keluarkan ini apa? Itu sudah ditanyakan dalam surat Baqarah 219. Allah menyebutkan begini, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan. Jawaban Allah, qulil af. Yang kamu infakkan itu ya al-af, kelebihan yang kamu miliki, sebagian harta lebih yang ada padamu. Ini kita berbicara dengan secara umum, yang mampu untuk kita lakukan secara umum. Kita enggak membicarakan manusia-manusia yang istitsnai, di luar kemampuan kita, yang memberikan walau bukan kelebihan. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun, qulil af, al-fadl, yang lebih dari kamu miliki, berikan orang lain. Pertama. Kedua, mereka juga bertanya, kepada siapa kami infakkan? Itu kita bisa lihat dalam Al-Baqarah juga 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kepada siapa aku keluarkan ya Rabb? Aku infakkan kepada siapa? Allah berkata, pertama, kepada kedua orang tuamu, lil walidain. Terus kemudian wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat famili yang dekat. Karena Allah menyebutkan al aqrabuna aula bil ma'ruf. Ketiga, wal yatama, pada mereka anak-anak yatim. Keempat, wal masakin, pada mereka orang-orang miskin yang memerlukan. Kelima, wabnis sabil. Jangan orang lain kita berikan, kita biarkan orang tua kita keliling minta bantuan untuk cari makan, hidup dirinya sendiri enggak mampu. Lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin, baru wabnis sabil, mereka orang-orang yang ibn sabil, yang dalam perantauan kehabisan bekal yang mereka miliki.
Jadi pertanyaan pertama, apa yang mereka infakkan? Jawaban Allah, al-af. Pertanyaan kedua, kepada siapa kita infakkan? Jawaban Allah, infakkan kepada mereka, orang-orang tua, keluarga, kerabat, anak yatim, anak orang miskin, baru kepada ibnu sabil. Tetapi bukan semua kita bisa infakkan. Ketiga yang kita bahas malam ini, pertama apa yang kita keluarkan, kedua kepada siapa, ketiga yang dikatakan lebih tadi itu apa? Qulil af, apa yang layak untuk kita berikan. Jangan kita memberikan sesuatu yang sudah basi. Jangan memberikan sesuatu yang kita sendiri sudah nggak mau dengan sesuatu ini. Ini Allah gambarkan, jangan kamu berikan sesuatu kalau kamu melihat sesuatu itu jijik dengan matamu, tapi kamu berikan pada orang lain. Jangan. Coba kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, infakkan dari apa? Thayyibat, sesuatu yang baik. Kalau itu makanan yang baik, minuman yang kalau pakaian yang layak dipakai semuanya. Min thayyibat ma kasabtum, yang mampu kamu peroleh. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari yang baik yang telah kami hasilkan dari bumi ini. Terus wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi. Jangan kamu carikan yang jelek, yang sudah enggak terpakai, yang sudah basi. Tatayammamunal khabith tunfiqun, sementara walastum biakhidhi, kamu sendiri enggak mau mengambilnya. Illa an tughmidhu fi, kamu rasa jijik. Katanya Allah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji, enggak butuh dengan pemberian yang jelek ini. Jadi kelebihan yang kita berikan dari harta yang kita miliki apapun, tetapi jangan sesuatu yang kita sendiri sudah jijik dengan sesuatu itu, baru kita ingat orang lain. La. Wala tayammamul khabith. Ini jangan mengeluarkan berkaitan dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mau melihatnya. Sedekah itu harus cara bagaimana? Infak itu terang-terangan atau sembunyi? Atau dengan bahasa yang paling sering kita, sirron atau jahron. Kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran mengizinkan kepada kita kedua-duanya. Berikan sedekah itu secara jahron, terang-terangan, atau secara rahasia. Tergantung mana yang manfaat pada dirimu. Dan yang paling tahu manfaatnya diri kita. Kalau kemudian menjadi riya, ujub, menjadikan sombong, menjadikan hal-hal yang menghapus dosa, maka lebih baik sir. Itulah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairan lakum. Kalau kamu keluarkan sedekah dengan terang-terangan, kamu bantu orang, fa ni'mahi, itu indah, baik sekali. Tetapi ketika kamu sembunyikan dan kamu berikan fuqara, fahuwa khairun lakum, itu terbaik untuk kalian. Karena kadang-kadang orang enggak mampu. Bukan semua orang mampu untuk bisa menyembunyikan. Ada orang kadang-kadang kalau sudah mulai mengeluarkan dengan terang-terangan ini, yang datang di kita cuman adalah ujub. Enggak ada orang seperti saya. Setiap Ramadan saya bagi. Tetangga saya kikir, mulai datang hal-hal semacam ini. Padahal ini merugikan diri sekali. Karena itu kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum. Karena itu Allah memuji dalam beberapa ayat, Allah menyebutkan mengenai sir jahran, terserah, yang penting kamu bisa mengontrol diri kalian. Seperti surat 274 Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Bagi mereka yang menginfakkan harta mereka di malam hari atau di siang hari dengan rahasia atau dengan terang-terangan, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah, dan Allah berikan bagi mereka tidak akan takut dan tidak pernah akan sedih di dunia dan di akhirat. Ini titel aulia Allah lah ini. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan termasuk sifat muttaqin ialah yunfiq wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu alladzina yunfiquna bil laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keempat, infak itu bebas, bisa terang-terangan, bisa juga kita sembunyi-sembunyi. Kemudian kelima, orang yang infak itu, dan ini sebenarnya untuk yang infak dan sebenarnya untuk semua perbuatan baik. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, yang pertama mengambil keuntungan ini bukan yang nerima, tapi kita sendiri. Itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau ada orang minta kemudian kita berikan untuk mementaskan kebutuhan dia, keperluan dia, yang pertama mengambil manfaat sebenarnya bukan dia yang menerima, tapi kita yang mengeluarkan. Itu secara umum semua kebaikan pernah kita sampaikan. Al-Quran dengan bahasanya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu pun Allah berkaitan dengan infak, Allah tegaskan begitu. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 272 Al-Baqarah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa yang kamu infakkan ini baik untuk dirimu sendiri, diri kalian sendiri. Tetap infak itu yang ibtigha'a wajhillah. Jadi orang ketika berinfak, keuntungannya pertama kembali kepada dirinya sendiri sebelum kepada yang menerima. Keenam, ternyata ayyuhal ikhwah, infak ini bukan sesuatu yang mudah. Ada penyakit-penyakit yang bisa merusak infak tersebut. Infak itu nilainya 10 kali lipat. Dalam hadis ada kalau utang itu 18 kali lipat. Utang piutang. Nanti kita sebutkan fisabilillah 700. Ada yang Allah rahasiakan. Yudha'ifhu adha'afan katsira, dilipat gandakan. Katsir, berapa katsir? Tergantung Allah. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Ada sedekah itu kita keluarkan sebagian harta kita infak, tapi ternyata di sisi Allah kita enggak mendapatkan sesuatu karena kita barengi dengan penyakit-penyakit yang penyakit itu merupakan virus yang memakan pahala dan menghapus pahala infak itu. Kita bisa menemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman semacam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan alman, ngungkit-ngungkit. Orang Jawa ngundat-ngundat. Wal adha, dengan cara mengganggu. Mengganggu apa? Menyakiti hati yang diberi. Ngungkit-ngungkit. Sementara kita sudah kelihatan bahwa harta-harta Allah, titipan Allah. Kenapa kita ruwet? Ketika kita menyerahkan titipan Allah, kita ungkit-ungkit. Kalau ada tukang pos bawa wesel ke rumah Anda, di dalam wesel itu ada kiriman dari kawan Anda 100.000, tukang pos nggak perlu teriak-teriak pada Anda, kamu nggak terima kasih, Ana sudah bantu kamu, Ana sudah datang ke rumahmu dengan susah payah, dengan panas semacam ini. Ini bukan darimu uang ini, dari yang ngirim.
Kamu cuma mengantar, dan kamu mengantar ada hubungan, ada pahalanya, ada gajinya. Jadi orang yang bisa ada penyakit al-mannu dan al-adha itu biasanya ketika yunfik ria'an, ria'. Mungkin orang kalau diungkit-ungkit itu, apalagi orang yang aziz, merasa dia sangat terpukul. Dia lebih baik mati kelaparan, gak dapat daripada mendengarkan telinganya ungkitan orang ini, undat-undatan. Gak kuat mendengar. Dan itu menyebabkan pahala dihapus oleh Allah. Karena walaupun Anda mengeluarkan titipan yang Allah berikan pada Anda, tapi Anda berbuat jelek kepada hamba Allah, Allah enggak membiarkan ada orang berbuat jelek kepada hamba Allah, apalagi hamba Allah yang memerlukan bantuan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Adha itu mengganggu, menusuk perasaannya. Ayolah ikhwah, kalau saya sebutkan ini cara-cara infak, ini kemudian bukan dibuat jalan untuk orang yang kesempatan untuk minta, ayo kita gudo orang ini. Itu ada hukumnya sendiri nanti. Itu nanti ada pembicaraannya. Orang-orang yang minta sesuatu yang bukan untuk kebutuhan tapi dibuat usaha, itu nanti ada hukumannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang akan dibangkitkan cekung, enggak memiliki sesuatu. Memang ketika orang berinfak ini harus cukup sabar. Gangguan infak banyak sekali. Karena itu sampai Al-Quran memberikan kepada kita satu pegangan. Allah Maha tahu. Allah yang paling tahu apa keadaan ini. Karena itu Allah memberikan konsep qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, menolak dengan baik, atau maghfirah, mengampuni. Karena apa? Banyak orang yang minta bantuan itu dengan cara yang menyakitkan. Anda siang dibrak-brak untuk terus bangun. Anda ketika masih ada tamu nggak sempat menunggu, masuk langsung. Ini banyak hal. Karena itu Imam Sajjad ketika mohon kepada Allah agar bisa kumpul dekat, dijadikan kawan-kawannya bersama orang-orang fuqara, tapi setelah itu Imam Sajjad mengatakan, dan berikan aku sabar untuk hidup dengan mereka. Banyak gangguannya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dan Allah berikan pada ayat ini gambaran orang yang bersedekah karena riya. Ringkesnya begini, ketika sampai pada ayat yang saya bahas. Kalau ada batu karang, kemudian kita kasih tanah, kemudian kita beri tanaman. Batu yang nggak bisa menyerap air. Batu itu sekarang kalau ini Quran pakai sofwan batu. Kalau sekarang kita lihat di daerah kita ini sering pot kita kasih tanah, kita kasih tanaman, tumbuh kan? Tapi ketika ada hujan yang begitu deras, ketika hujan itu datang begitu deras sekali, maka tanah yang ada di batu itu habis. Ketika tanah itu di batu habis, otomatis tumbuh-tumbuhannya mati karena nggak bisa hidup di atas batu. Orang yang berbuat baik, bersedekah karena riya, nampak zahirnya indah, seperti batu tertutup, ada tanah, ada pohonan. Tetapi batinnya batu ini enggak indah, batinnya kharab karena riya, karena karena adza, sehingga ketika datang ujian habis semuanya dan menghadap pada Allah tidak memiliki sesuatu. Wa na'udzubillah. Tetapi kalau orang yang berinfak karena Allah, Allah akan lipat gandakan. Ada lagi ayyuhal ikhwah, Allah pernah menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu pahalanya 1 dilipat gandakan 700. Jalan Allah itu mutlak, bisa front peperangan langsung, atau sesuatu yang dengan sesuatu ini bisa menyebarkan agama Allah, mempertahankan kebenaran, itu pun termasuk fi sabilillah. Apapun Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang sama bahwa mereka orang-orang yang infak di jalan Allah itu Allah lipat gandakan pahalanya 1 dengan 700.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1,700, enggak berhenti. Masih disebutkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah masih lipat gandakan tergantung niat kita. Wallahu wasi'un alim. Jangan Anda mundur kalau Anda dimintai untuk sesuatu fisabilillah, karena satu hitungannya 700. 1.700.000 pahalanya di sisi Allah yang pasti. Tetapi yudhaif liman yasha, masih bisa dilipat gandakan. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan sesuatu untuk menegakkan kalimatullah itu pahalanya besar di sisi Allah. Ayyuhal ikhwah, dan masih banyak contoh-contoh sedekah, infak dalam Al-Quran yang nanti ketika kita sampai pada ayatnya kita akan sebutkan. Yang penting adalah sifat orang muttaqin ialah mereka yang menginfakkan apa yang Allah berikan. Sebagian yang mereka diberi oleh Allah itu mereka infakkan. Sebelum saya akhiri, ada dalam beberapa buku tafsir mereka berkata kalimat sedekah itu ada 4 huruf, shad, dal, qaf, ha atau ta. Sedekah. Dan masing-masing ini punya arti. Shad artinya as-sad, al-mana'. Artinya orang yang mengeluarkan sedekah, sedekahnya itu akan memisahkan dia dari api neraka, mencegah dia. Dan memisahkan dia dari semua kejelekan di dunia dan akhirat. Shad. Kemudian setelah shad ada kalimat dal. Dal itu artinya ad-dalil, karena sedekah itu akan merupakan dalil penunjuk jalan Anda menuju surga. Qaf juga menunjukkan arti qurbah ilallah, yang paling dicari oleh manusia. Ha merupakan hidayah dari Allah. Ini sekedar ungkapan ketika mereka berbicara berkaitan dengan huruf-huruf sedekah. Ayyuhal ikhwah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang muttaqin adalah mereka yang suka berinfak. Semoga Allah berikan taufik pada kita menjadi orang yang mampu berinfak ketika kita memiliki sebagian dari harta kita. Ketika kita enggak memiliki, kita diberi kemampuan untuk berkata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.